fazal muttaqun. Sungguhnya di antara kewajiban yang ditekankan oleh Allah dengan penekanan yang tegas adalah berbakti kepada ayah. Sebagian orang hanya fokus untuk berbakti kepada ibunya. Tentu ini adalah hal yang sangat baik. Yang jadi permasalahan adalah mereka lalai dan lupa untuk berbakti kepada ayah. Padahal Nabi SAW bersabda, "Anta wa maluka li abik." Sungguhnya engkau dan hartamu adalah milik ayahmu. Hadis disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Dalam sebagian riwayat dari hadis ini disebutkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, inna abi akhadha mali." Datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengeluhkan tentang ayahnya, mengadukan ayahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berkata, "Wahai Rasulullah, sungguhnya ayahku mengambil hartaku." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lirajul, maka Nabi berkata kepada lelaki tersebut, "Idhab fa'tini bi abika." Pergilah engkau dan datangkanlah ayahmu kepadaku. Fanazala Jibril ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Jibril pun turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Jibril berkata, "Inna Allah yukri'uka salam wa yaqul idza ja'aka syekh fasalhu an syai'in qalahu fi nafsihi ma sami'athu udhunah." Jika orang tua dari anak tersebut yang sudah tua datang kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang tua tersebut apa yang ada di benaknya yang dia ucapkan dalam hatinya dan belum dia ucapkan dengan lisannya sehingga tidak didengar oleh kedua telinganya. Falamma ja'a syekh, tatkala orang tua tersebut datang, maka Nabi SAW berkata kepadanya, "Ma zala ibnuka yashkuka annaka ta'khudhu malahu." Wahai orang tua, sungguhnya anakmu terus mengadukan engkau kepadaku bahwasanya engkau telah mengambil hartanya. Maka orang tua itu berkata, "Salhu ya Rasulullah, hal unfiquhu illa ala ihda ammatihi aw khalatihi aw ala nafsi?" Tanyakan kepada anakku, apakah aku mengambil uangnya untuk aku keluarkan untuk diriku ataukah untuk salah seorang tantenya atau bibinya? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi SAW, "Da'na min hada." Lupakan itu semua. "Akhbirni an syai'in qultahu fi nafsika ma sami'athu udhunak." Kabarkanlah kepadaku tentang sesuatu yang ada dalam hatimu, yang kau ucapkan dalam hatimu dan belum didengar oleh kedua telingamu. Berkata orang tua tersebut, "Wallahi ya Rasulullah, ma yazalullahu yuziduna bika yaqinan." Sungguh ya Rasulullah, senantiasa Allah menambahkan keyakinan beriman kepada engkau. "Qultu fi nafsi syai'an ma sami'athu udhunaya." Aku mengucapkan dalam hatiku suatu perkataan yang belum didengar oleh kedua telingaku. Qala, Nabi SAW berkata, "Qul wa ana asma'." Ucapkanlah isi hatimu dan aku akan mendengarkan. Maka orang ini pun berkata, orang tua ini, sang bapak, sang ayah pun berkata, "Ghadautuka mauludan wa muntuka yafi'a, tu'allu bima ajni 'alaika wa tanhalu." Aku yang mengasuhmu ketika kau lahir dan aku yang memeliharamu, memenuhi kebutuhanmu ketika kau remaja. Semua jerih payahku engkau minum dan kau reguk sepuasmu. Idza lailatun dhafatka bisukmi lam abad lisukmika illa sahiran atamal malu. Bila engkau sakit di malam hari, wahai anakku, maka aku tidak bisa tidur lantaran sakit yang kau derita. Aku resah dan gelisah, tidak bisa tidur karena sedih dan khawatir. Takhafu rada nafsi alaika wa innaha la ta'lamu anna al-mauta waqtun muajjalu. Aku mengkhawatirkan jiwamu disambar maut, padahal aku tahu bahwa kematian itu ada ajalnya. Ka'anni anal matruku dunaka billadhi turikta bihi duni fa aynaya tahmalu. Seakan-akan akulah yang sedang sakit dan bukan engkau yang sakit wahai putraku, maka kedua mataku tak kuasa mengalirkan air mata. Falamma balagta as-sinna wal ghayata allati ilaiha mada ma fika kuntu u'ammalu. Tatkala engkau telah mencapai masa dewasa dan engkau telah menggapai cita-citamu yang dahulu, itulah yang kuharapkan darimu. Ja'alta jazai ghilzatan wa fadhadhatan ka'annaka antal mun'imul mutafaddilu. Engkau membalas budi baikku dengan sikap keras dan kata-kata kasar, seakan-akan engkaulah yang telah berbuat baik dan berjasa kepadaku. Falaitaka idza lam tar'a haqqa ubuwati kama yaf'alul jarul mujawiru taf'alu. Seandainya engkau tidak mempedulikan hakku sebagai seorang ayah, anggaplah aku seperti tetanggamu. Sikapilah aku sebagaimana seorang yang bersikap baik terhadap tetangganya. Fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW pun menangis. Wa akhadha bitalbib ibnihi, maka dia pun memegang kerak baju sang anak. Kemudian Nabi berkata kepadanya, "Anta wa maluka li abik." Sungguhnya engkau dan hartamu adalah milik ayahmu.
Ma'asyiral muslimin, sungguh agung hak seorang ayah. Haknya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Renungkanlah sabda Nabi SAW, engkau, yaitu diri dan jiwamu, tubuh dan ragamu adalah milik ayahmu dan hartamu adalah milik ayahmu. Meski pujian setinggi langit dan puisi indah yang terangkai, tetap tidak bisa membalas hak ayahmu yang begitu agung. Dialah sosok yang menjadi tumpuanmu tatkala engkau masih kecil dan tatkala engkau remaja, ketika semua orang di sekelilingmu meninggalkan engkau dan tidak mempedulikanmu. Dialah sang ayah pondasi dalam keluarga. Dialah tanda ketentraman dan keamanan dalam keluarga. Ayah adalah cahaya dalam keluarga. Kehadirannya selalu diharapkan. Canda dan tawanya adalah penghias kehidupan. Pelukannya dan kasih sayangnya adalah pelita kehidupan. Memandang ayah mendatangkan kebahagiaan. Kepergiannya membawa kesedihan. Ayahmu adalah sosok yang telah berkorban untuk keluarga. Dialah yang telah berusaha untuk membimbingmu dengan tidak pernah lelah. Dialah yang selalu mengharapkan kebaikanmu dengan penuh ketulusan. Ayahmu, dialah yang selalu memberikan kepadamu tanpa pelit sama sekali, tanpa perhitungan kepadamu. Yang penting kau